Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Khalifahab, NPM 187510008, mahasiswi dari Program Studi Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini, saya akan menyampaikan tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pengembangan UMKM dilihat dari sektor permodalan dan pembiayaan. Apa sih UMKM itu? UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dan kriteria tersebut meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kondisi existing UMKM di Indonesia totalnya itu mencapai 62.928.77 unit atau 98,70%. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. 5 istana UMKM yaitu 1. Pemasaran, terdiri dari retail tradisional, retail modern, dan retail daring. Kedua, manajemen usaha, terdiri dari konsultan, pakar, akademisi, KL. Ketiga, pendaftaran produk, terdiri dari pemerintah. Keempat, teknologi proses, terdiri dari masyarakat, akademisi, pemerhati UMKM. Dan terakhir, kelima, permodalan, terdiri dari perbankan, pemerintah, dan CSR. UMKM menopang ekonomi Indonesia. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, pendapatan UMKM di Indonesia mengalami kenaikan. Tetapi, semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, pendapatan UMKM di Indonesia mengalami penurunan, sehingga banyak UMKM di Indonesia mengalami kerugian. Contoh studi kasus tentang menghitung dampak COVID-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pengembangan UMKM dilihat dari sektor permodalan dan pembiayaan. Wabah virus corona baru atau coronavirus COVID-19 makin terasa dalam perekonomian dalam negeri, terutama dari sisi konsumsi, korporasi, sektor keuangan, dan UMKM. Berdasarkan kajian Kementerian Keuangan, COVID-19 menimbulkan ancaman kehilangannya pendapatan rumah tangga tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Terlebih, bagi masyarakat miskin dan rentan, serta sektor informal, terus penurunan daya beli masyarakat makin tinggi. Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus menjaga seluruh aspek perekonomian dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah menganggarkan belanja dan pembiayaan dalam rangka COVID-19 mencapai 405,1 triliun. Salah satu contoh UMKM di Indonesia yang mengalami kerugian. Pertama, toko sayuran dan buah-buahan. Kedua, toko kosmetik dan salon. Ketiga, toko pakaian. Kerugian ini diakibatkan adanya COVID-19 yang terjadi di Indonesia. 3 strategi yang dapat menghadapi dampak COVID-19 bagi UMKM. Pertama, manfaat media sosial sebagai channel pemasaran. Di tengah kondisi ini, masyarakat diimbau mengurangi tatap muka dan keluar rumah. Media sosial dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimilikinya. 2. Pastikan cash flow terjaga dengan baik. Arus kas menjadi unsur paling penting dalam bisnis sehingga para pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Ketiga, monitor transaksi bisnis. Melakukan transaksi perbankan secara online di rumah pada masa ini melakukan fitur Cashlink dan jurnal. Pemilik usaha dapat melakukan rekonsiliasi bank secara optimal tanpa
perlu repot mengunjungi kantor fisik. Presiden Joko Widodo menetapkan agar masyarakat Indonesia untuk melakukan social distancing atau di rumah saja. Dengan begitu, tidak banyak orang yang tertular COVID-19 ini. Jika kita terus keluar rumah dan melakukan pertemuan terhadap orang lain, maka makin banyak orang yang tertular dan terpapar COVID-19 ini. Oleh karena itu, jika tidak terlalu penting dan tidak ada keperluan untuk keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Dan jika itu sangat diperlukan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk terus menggunakan masker, menjaga jarak terhadap orang lain, dan membawa hand sanitizer, agar kita semua dapat saling melindungi satu sama lain, dan COVID-19 ini tidak terus menular dan bertambah di Indonesia. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, UMKM di Indonesia banyak mengalami penurunan terhadap pendapatan dari hasil jual produknya. Dan Presiden menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap di rumah saja, agar penularan virus COVID-19 ini tidak tersebar dan menular di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Sekian apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.